menurut saya kalau mudik, misalkan masih keburu sempat ada waktunya, itu langsung dikerjakan aja. Jadi kalau misalkan masih ada waktu, langsung dikerjakan. Kalau menurut saya tergantung jarak tempuh dan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalnya jaraknya jauh, itu boleh dikodo dong. Kalau misalnya mudiknya Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, mosok pakai dikodo, itu hanya alasan baik gitu. Boleh nggak sih kita menjamak sholat atau lebih baik kita sholat tepat waktu? Kalau menurut saya, orang mudik itu bisa dibilang musafir. Jadi diperbolehkan untuk mengqadha sholat, menjamak sholat, atau mengqasar sholat. Jadi menurut saya, mengqadha sholat itu boleh. Nah ini pas juga nih ya Ustadz Fatih Irsyad, ini 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari menjelang mudik. Nah ini saat ini. Nah bagaimana ketika kita melakukan mudik atau safar, mana yang lebih baik? Apakah kita mengqadha sholat atau kita minggir dulu, berhenti dulu, kemudian kita sholat sesuai waktunya? Silakan Ustadz Fatih Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mudik, pulang kampung, terlebih yang masafatul qasr, jarak tempuh musafirnya boleh qasar, marhalatain, 2 marhalah. Kalau sekarang di atas 86 km. Ibu bapak mudik ke Bandung, lebih kan? Mudik ke Jogja, lebih kan? Mudik ke Surabaya, lebih 86. Maka pertanyaan sebenarnya jangan kodok dulu. Lebih baik sholat kita jamak qasar atau tamam. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah, hampir tidak pernah kalau beliau musafir enggak jamak, enggak qasar. Artinya 4/2 banyakan mana, Bu? Bu, 4/2 banyakan mana? Tapi kalau bapak ibu mudik jamak qasar, yang 4 jadi 2, Johor jadi 2, asar jadi 2, maka pahalanya nambah 1, padahal 2 dikitan. Kenapa? Kok dikitan lebih besar? Karena ittiba'ani Nabi, kita mengikut sunnah Rasul. Nabi aja jamak qasar. Jelas? Kalau pertanyaannya lebih baik mana? Kita mudik sholat pada waktunya atau kita qadha? Maka sebaliknya menurut saya, berasaskan daripada surah Al-Ma'un, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim, wail, neraka wail, atau kata yang kedua celaka bagi orang yang sholat 5 waktu. Lah sholat celaka artinya alladzina yuakhiru an awqatiha, alladzina yuakhiruna an awqatiha, sholat 5 waktu tapi suka ngulur-ngulur waktunya habis. Asar capek, sholat asar di maghrib. Maghrib tipis lonjoran, molor, sholat isya dirapel semuanya. 5 waktu kita sholat dirapel semuanya, masuk neraka wail. Bagaimana yang kagak sholat? Lalu bagaimana menyikapinya Ustaz? Kita kan pengen sungkem. Kita pengen silaturahim kepada orang tua biar barokah setahun sekali. Ingat, sungkem, silaturahim ke rumah orang tua mudik nggak ada kewajiban. Yang wajib kita pertahankan hubungan kita kepada Allah, sholat. Jangan sampai lantaran mudik sholat kagak. Jangan sampai lantaran mudik puasa batal. Jangan sampai lantaran mudik pengen mudik, pengen tampil style ke pasar, nyari kerudung, puyeng banyak orang, makan pangsit, ya coba. Kata suaminya, Neng, lu gak mau makan pangsit, kan lagi puasa. Abang kagak ngerti. Emang apa? Orang sakit kan boleh buka puasa. Lu sakit ngapa? Puyeng bang, belum dapat mau kena. Coba itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mudik, umpama kita naik kereta, umpama kita naik pesawat, umpama kita naik mobil, naik apa aja, waktunya sholat, maka tayamumlah di situ. Tayamum Bu, tayamum. Jelas? Sholat sebisa kita. Sampai nanti di kampung, berapa sholat tuh kita di kereta, di bis yang kita sholat menggunakan tayamum. Maka umpamanya ada 4 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib. Maka sampai kampung wajib, bukan kodok istilahnya, i'adah. Wajib diulang. Lah wajib diulang karena nggak sah. Karena kita nggak mesti menghadap kiblat ketika takbiratul ihramnya, nggak sah. Jelas?
Ustadz, kalau memang kita kudu ngulang, tahuan kagak usah sholat sama sekali, itu PA namanya. Tahu PA enggak? Minum es krim ditiup, dipikir panas, itu PA namanya. Jadi begitu saran saya, sholatlah sebisa kita sampai di kampung diulang. Jelas? Wallahu alam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fathir Irsyad dan juga Kiai Haji Misbahul Munir atas tausiah yang telah disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan keimanan kita, terutama meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di 10 hari terakhir menjelang selesainya bulan Ramadan. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.